Deretetete deretetete deretetete. Sebentar, instruksi Jaiden saat melihat nama panggilan, Melin orang yang dia suruh mengawasi Lintang. Silakan, angguk Moel. Jaiden menyingkir, mengangkat panggilan. Kenapa? Mohon untuk segera datang ke toko Mbak Lintang, Pak. Perasaan Jaiden langsung tidak enak, apalagi begitu mematikan panggilan melihat chat yang masuk dari nomor Lintang. Mas Jaiden, sepertinya aku tahu siapa laki-laki bertopi itu. Cepat ke toko mas, aku takut. Sial. Gumam Jaiden, tanpa banyak basa-basi langsung berlari agar cepat sampai ke toko. Saat Jaiden sampai di toko, dia langsung menghampiri Lintang yang tengah menangis. Jaiden memeluknya, menenangkan dari kekhawatiran. Pak Tono tadi bawa pisau, mau nusuk aku mas. Aduh Lintang, dia menatap Tono yang kini tengah dipegang oleh dua perempuan yang tiba-tiba datang dan mencegah Tono saat hendak menyerangnya. Pasti dia laki-laki bertopi itu, mas. Jaiden mengisyaratkan agar Melin membawa Tono pergi, menyerahkan ke polisi. Setelah Tono pergi, Jaiden menoleh ke arah Nek Cica. Nek, untuk sekarang sepertinya Lintang saya bawa pulang dulu. Iya, pulanglah. Heru sebentar lagi juga datang. Nek Cica mengusulkan. Terima kasih atas pengertiannya, Nek. Di saat orang-orang mulai bubar karena Tono sudah dibawa pergi, juga Lintang yang dibawa pulang, jadi tidak ada lagi hal yang bisa dijadikan tontonan. Namun, diam-diam data orang menyeringai, sebab niatnya yang menjadikan Tono kambing hitam agar Lintang menyangkanya sebagai laki-laki bertopi itu berhasil. Jaiden membawa Lintang pulang, sampai di rumah dia mendudukkan Lintang sementara dirinya mengambil air. Minum dulu. 1 gelas habis, Lintang baru mulai agak tenang. Sekarang ceritakan bagaimana bisa Pak Tono mau nyerang kamu. Pinta Jaiden. Ingatan Lintang kembali pada beberapa jam lalu, di mana dirinya melihat Tono berjalan ke arah toko. Saat kebetulan toko sepi, Lintang melihat Tono membuka pintu dan masuk. Laki-laki itu mendekat, mengeluarkan pisau lipat yang disembunyikan di balik jaketnya. Serahkan semua resep minuman yang kamu jual. Ancam Tono. Kalau tidak, saya tak akan segan mencelaki kamu. Pak Tono, kenapa melakukan ini? Tanya. Lintang gemetar. Gara-gara kamu saya diceraikan istriku, aku mati setelah dilahirkan, sekarang saya juga kehilangan segalanya termasuk kekayaanku. Melihatmu yang sekarang jadi pemilik toko minuman laris, saya marah dan tidak terima. Jadi serahkan semua resep minuman itu. Bentak Tono, laki-laki itu melirik sekitar takut orang-orang datang dan melaporkannya ke polisi. Saya. Ark, lama. Tono yang tidak sabar masuk ke meja kasir, dia berniat mencari resep sekaligus uang yang ada. Bodohnya Tono mana mungkin Lintang menyimpan resep dalam meja kasir, jadi selain uang dia tidak menemukan apa-apa lagi. Di mana resepnya? Gak ada, timpal Lintang. Bruk. Tubuh Lintang didorong, membuat punggung perempuan itu menubruk sudut meja kasir. Tak sampai sana, Tono juga mengarahkan pisau ke arah Lintang. Lintang. Buff. Refleks memejamkan mata, tapi setelah beberapa saat malah terdengar bunyi pukulan. Saat Lintang membuka mata, dia melihat dua perempuan tengah memukul Tono. Satu di antaranya menghampiri dirinya, membantu berdiri. Mbak Lintang tidak apa-apa. Kamu tahu namaku? Balas Lintang tanpa menjawab pertanyaan yang perempuan di depannya lontarkan. Ya, angguk sang perempuan. Nama saya Milan, orang yang Pak Jaiden tugaskan melindungi Anda. Saya tidak apa-apa. Setelah tahu siapa perempuan yang menolongnya, barulah Lintang menjawab pertanyaan Milan sebelumnya. Terima kasih karena sudah baik-baik saja,
Milan tersenyum lega, lalu melirik ke arah Tono. Saya akan melumpuhkan laki-laki banci ini dulu. Selepas Milan pergi, dengan cepat Lintang mengirimkan pesan pada Jaiden. Melihat tingkah Tono, Lintang curiga kalau Tono lah laki-laki bertopi itu. Hingga akhirnya tidak lama Jaiden datang, Lintang lega luar biasa saat berada dalam pelukan sang suami. Jadi aku yakin Mas, Pak Tono lah laki-laki bertopi itu. Seru Lintang setelah selesai menceritakan kisahnya. Jaiden tersenyum tipis, mengusap mata Lintang dari sisa basah air mata. Dia tidak mengatakan ya maupun tidak, hanya membiarkan Lintang menyangka kalau laki-laki yang menerornya sudah tertangkap agar tidak merasa khawatir terus-menerus. Aku bukan mau batasin pergerakan kamu, tapi kalau aku minta toko dikelola orang lain apa boleh? Tanya Jaiden hati-hati. Mungkin sampai beberapa hari ke depan, biar kamu juga tenang dulu di rumah. Tapi kasihan Nek Cica, lirih Lintang. Nek Cica juga di rumah, toko benar-benar full orang lain yang jaga. Timpal Jaiden. Baiklah, angguk Lintang walau terpaksa. Setelah mendapat persetujuan Lintang, Jaiden menyingkir dan menghubungi Moel. Dirinya jelas tahu kalau Tono hanyalah alat pengalihan saja, sebab laki-laki bertopi yang sebenarnya masih berkeliaran. Moel, sapa Jaiden begitu panggilan diangkat. Saya Pak, timpal Moel. Kamu sudah siap? Saya siap menjalankan rencana, Pak. Moel menjawab tanpa ragu, benar-benar siap apapun perintah dari Jaiden. Tangkap dia sekarang juga. Perintah Jaiden tegas. Siap. Tut. Panggilan terputus, Jaiden kembali mendekati Lintang. Keduanya memilih naik ke atas, mengistirahatkan diri di dalam kamar. Seseorang tengah menatap dinding sebuah ruangan yang dipenuhi dengan foto Lintang, tatapan matanya penuh dengan pemujaan. Dia tersenyum sambil memejamkan mata, meresapi seakan tengah menatap Lintang secara langsung. Lintang, lirihnya. Milikku, ucapnya posesif. Kamu milikku, Lintang. Sebentar lagi kita akan bersama, aku janji kamu akan hidup bahagia bersamaku. Kaku akan jadi ratu, satu-satunya perempuan milikku. Saat matanya kembali terbuka, seseorang itu membasahi bibirnya sambil mengulurkan tangan menyentuh salah satu foto Lintang di dinding. Dia terkekeh merdu, hatinya tidak sabar ingin segera memiliki Lintang. Aku tidak pernah jatuh cinta segila ini pada perempuan, bahkan hanya dengan memikirkan tidak bisa bersama dengannya aku merasa akan kehilangan kewasanku. Seseorang itu mendesah panjang. Lintang, kamu canduku. Merasa rindu yang teramat dalam, seseorang itu mengambil topi dan memakainya. Dia mengecup foto Lintang terlebih dahulu, sebelum kemudian membalik badan dan pergi. Sampai di toko, dia tidak menemukan keberadaan Lintang dimanapun. Apa, milikku, itu tengan sakit? Tanya seseorang itu pada dirinya sendiri. Dia bukannya tidak tahu kalau Tono sudah ditangkap polisi, membuatnya senang karena akhirnya Lintang tidak akan mencurigai dirinya sebagai laki-laki yang suka menguntit dia selama ini. Hanya saja satu yang seseorang itu sayangkan, Lintang tidak masuk kerja membuatnya yang sudah merindu hampir tidak tahan ingin segera melihat wajah cantik kekasih hatinya itu. Di mana dia? Bagaikan orang sakau membutuhkan obat, seseorang itu linglung membutuhkan Lintang. Dia berjalan tak tentu arah, tapi langkahnya terhenti saat melihat seorang perempuan tengah menuntun anak perempuan. Bibirnya langsung menyunggingkan senyuman manis, berjalan mendekat dan dengan ramah memanggil. Lintang. Ucapan seseorang itu langsung terhenti saat perempuan di depannya membalik badan. Perempuan yang dia sangka Lintang ternyata bukan. Saat dia menunduk, menemukan anak perempuan yang ternyata bukan Kila. Salah orang Mas, ucap perempuan itu sambil melanjutkan langkah.
Bukan Lintang. Dia mengangguk ramah, lalu melanjutkan langkahnya. Hingga akhirnya sampai di depan rumah Lintang, pandangannya tertuju ke dalam rumah berharap Lintang keluar dan bisa ia lihat. Satu buah kamera sudah siap. Dia memilih tempat yang bisa menyembunyikan tubuhnya. Saat Lintang keluar, beberapa gambar langsung diabadikan lewat kamera. Ada desahan berat saat dia melihat Lintang tersenyum manis pada Kila, seakan tengah menyaksikan senyuman itu untuk dirinya. Aku ingin mengurung Lintang untuk diriku sendiri, lirihnya dengan senyum aneh. Senyum di bibirnya langsung lenyap tatkala dia melihat ke depan, ternyata Lintang juga tengah menatap balik dirinya. Dia buru-buru menyembunyikan kamera di tangannya ke belakang tubuh dengan panik, tapi sedetik kemudian ekspresi wajahnya kembali ramah seperti biasa. Dia melambaikan tangan, lalu membalik badan dan pergi. Ngapain Mas Fatah di sana? Gumam Lintang heran. Lintang mengedikkan bahu tak acuh, kembali menatap Kila yang baru selesai mengusap pakaiannya dari debu. Masuk, yuk. Ayo, Mama. Setelah mendapatkan foto Lintang untuk hari ini, Fatah lega luar biasa seperti sudah menemukan obat untuk sakaunya. Dia berjalan pulang, tersenyum saat orang-orang menyapa hingga akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Sampai di ruangan khusus tempat dia menyimpan semua hal tentang Lintang, Fatah mengeluarkan foto hasil tangkapannya dan menempelkan di dinding. Ting! Fatah mengeluarkan ponsel saat ada yang mengirim notifikasi, alisnya terangkat begitu melihat nama pengirim tidak ada di kontak ponselnya. Sebuah video. Klik. Fatah membukanya, senyum di bibirnya langsung hilang tatkala melihat video apa yang dia dapatkan dari nomor yang tidak dikenal. Perlahan Fatah mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan, mencari di mana letak kamera yang sudah merekam pergerakan dirinya. Video dirinya yang tengah mengagumi dengan gila foto-foto Lintang di dinding, diambil 1 menit yang lalu. Itu artinya orang itu saat ini tengah mengawasi dirinya, membuat Fatah dilanda kepanikan. Apa aku tertangkap? Gumam Fatah sambil menjatuhkan ponsel di tangannya, tak percaya ada orang yang berhasil menyimpan rekaman dalam ruangannya. Tetapi aku berhasil mengalihkan keyakinan Lintang kalau Tono tua bangka itu penguntitnya, bagaimana bisa? Hahaha, tiba-tiba Fatah tertawa sangat keras, laki-laki itu sampai membungkuk sambil memegangi perutnya. Dia tidak berhenti tertawa hingga beberapa menit ke depan, tawa yang benar-benar mendefinisikan kebahagiaan hingga air mata pun menetes. Di tempat lain, Moel menyipitkan mata melihat rekaman di depan layar laptop. Dia memang berhasil menyimpan CCTV di ruang Fatah, itu tentu saja berdasarkan perintah Jaiden. Melihat Fatah yang malah terbahak setelah ketahuan membuat Moel merasa laki-laki itu bukan hanya gila, tapi sudah kehilangan moral dan rasa takut. Saat Moel melihat ke samping, dia tertegun karena menemukan Jaiden yang hanya diam dengan pandangan fokus pada layar laptop. Moel tidak bisa membaca apa yang saat ini ada dalam pikiran Jaiden, tapi yang jelas tenangnya Jaiden sangat Moel yakinkan ada badai dalam hatinya. Dia gila, potong Jaiden dingin. Moel melirik ke arah bawah, hanya untuk menemukan kedua telapak tangan Jaiden terkepal sangat erat hingga urat-urat di sekitarnya menonjol. Melihat hal itu, cukup bagi Moel menyimpulkan bagaimana suasana hari Jaiden saat ini. Ini, di layar laptop Fatah mengambil 1 lembar foto Lintang, menciumnya seolah foto itu adalah Lintang. Kekasihku. Dia milikku. Walau sekarang istrinya kamu tetap saja dia milikku. Saya gak sabar membawa Lintang ke tempat itu, lalu hidup berdua selamanya. Jaiden mendesis, jika Fatah ada di depannya sudah dipastikan laki-laki itu akan habis di tangannya. Pak, saya menunggu perintah. Ujar Moel, tahu seberapa besar saat ini Jaiden emosi. Turunkan perintah sekarang juga.
Perintah Jaiden. Moel segera menekan tombol merah di samping laptop, tombol pemberi sinyal pada anak buahnya yang sekarang siap siaga berjaga di sekitar rumah orang tua Fatah. Fatah memang memiliki sebuah ruangan khusus di kediaman orang tuanya, tapi pintarnya dia kedua orang tuanya bahkan tidak tahu tentang tempat itu sebab dia membangun tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Juga alasan Fatah membangun ruangan di bawah rumah kedua orang tuanya adalah menghilangkan jejak. Orang tak akan menyangka jika memiliki tempat rahasia pilihannya justru jatuh di tempat seperti ini. Namun, lawan Fatah ternyata Jaiden, kesialan yang tidak pernah Fatah duga sebelumnya. Setelah mendapat perintah dari sang atasan, para anak buah yang sebelumnya sudah siap siaga langsung keluar dari tempat persembunyian. Kedua orang tua Fatah jelas terkejut, menyangka rumahnya kedatangan perampok. "Kami tidak punya apa-apa, tolong jangan sakiti kami," seru Johan, ayah Fatah. "Ambillah yang kalian butuhkan, tapi jangan menyakiti kami." Kisni, ibu Fatah juga menimpali. Salah satu dari orang-orangnya Jaiden menjelaskan situasi, "Kami bukan ingin mengambil harta benda di rumah Anda, tapi kami mendapat perintah untuk menangkap penjahat yang bersembunyi di sini. Mohon Anda keluar dari rumah, selamatkan diri selagi bisa. Penjahat bersembunyi di rumah kami." "Sok Johan. Anak kami, mohon tunggu sebentar. Saya harus memanggil anak kami dulu," pinta Kisni. "Tunggu. Panggil orang-orangnya Jaiden." Kisni menghentikan langkah, menoleh bingung ke arah orang asing di depannya. Di saat teman-temannya yang lain menyergap Fatah di ruangannya, dia memang sengaja menjelaskan keadaan situasi dengan arahan sebelumnya bahwasanya kedua orang tua Fatah tidak boleh diikut campurkan ke dalam misi. "Ada apa?" tanya Kisni. "Jangan memanggilnya, justru anak kalianlah penjahat di rumah ini," jelas orangnya Jaiden. "Tidak mungkin," bantah Johan. "Omong kosong apa yang kamu katakan. Jika kalian tidak bisa diajak kerja sama, saya mendapat perintah untuk melumpuhkan kalian. Sekarang tinggal pilih saja, jangan ikut campur atau kalian terpaksa saya amankan dengan paksa," tawar orangnya Jaiden. "Tidak. Buff. Ahahaha, teriak Kisni saat suaminya dipukul bagian belakang kepala setelah berniat menyerang. Tiba-tiba tubuh suaminya ambruk di lantai. "Saya sudah memperingati, jadi jangan macam-macam," ancam orangnya Jaiden. Karena tidak bisa melawan lagi, Kisni hanya bisa pasrah saat orang-orang yang tidak ia kenali menggeledah rumahnya. Dia berjongkok di depan tubuh Johan yang tak sadarkan diri, menangis sambil berdoa semoga Fatah bisa menyelamatkan diri. Fatah tentu tahu situasi yang terjadi. Dia memiliki kamera pengawas di setiap sudut rumahnya yang mana artinya saat ini dia tengah memperhatikan orang-orangnya Jaiden. Saat melihat orang-orangnya Jaiden sudah berdiri di luar pintu, dengan santai Fatah berjalan ke arah tembok dan menoleh ke belakang. "Sepintar-pintarnya kamu, saya tetap selangkah lebih di depan," kekeh Fatah, sebelum kemudian menekan tombol di depannya hingga sebuah pintu terbuka. Tepat saat Fatah masuk dan pintu tertutup, pintu ruangannya terbuka dan orang-orangnya Jaiden masuk. Mereka semua hanya menemukan ruangan kosong, sebab Fatah telah tiada. Jaiden yang melihat itu menyambar earphone, lalu berbicara. "Hancurkan tembok di depan kalian, Fatah masuk lewat sana. Cepat." Moel yang kecolongan karena tidak mengetahui tentang pintu rahasia milik Fatah diam-diam meringis, takut terkena semprot Jaiden. Namun, saat melihat ke arah Jaiden Fatah hanya menemukan wajah serius sang bos tanpa ada tanda-tanda akan memarahi dirinya. "Pak, saya tahu kamu sudah bekerja maksimal, jadi saya tidak akan menyalahkan kamu yang kecolongan tentang pintu rahasia milik Fatah itu," ujar Jaiden,
Memotong ucapan Moel karena sudah dapat menebak apa yang anak buahnya ini ingin katakan. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Moel tersenyum lega. Ya, hanya saja jika Fatah tidak berhasil ditemukan, yang saya salahkan tentu adalah kamu. Kamu akan menggantikan dia untuk dihukum. Lanjut Jaiden tanpa rasa bersalah. Ekspresi lega di wajah Moel retak seketika setelah mendengar kelanjutan ucapan Jaiden. Laki-laki itu melemaskan kedua bahu karena ternyata bos yang dikira mulai lembut penuh kasih masih sama saja dengan bosnya yang tanpa ampun. Apes. Saya akan berusaha menemukan dia, tekad Moel. Bagus, komentar Jaiden puas.